Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita masuk ke pembelajaran pendidikan ilmu pengetahuan sosial mengenai materi perdagangan bebas. Baiklah, kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat mengartikan pasar bebas. Yang kedua, menjelaskan beberapa organisasi pasar bebas di berbagai kawasan. Dan yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penerapan pasar bebas. Selanjutnya kita masuk ke pengertian pasar bebas. Pengertian pasar bebas adalah pasar di mana kebijakan pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Selanjutnya, hal-hal yang dipromosikan dalam kebijakan pasar bebas terdiri dari 4. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak. Dan yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak. Dan yang ketiga, akses pasar yang tidak diatur. Dan yang keempat, akses informasi pasar yang tidak diatur. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama, kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Dan yang kedua, terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. Dan yang ketiga, adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan yang keempat, campur tangan dari pemerintah terbatas. Baiklah, kita masuk ke latar belakang berdirinya MEA. MEA adalah bentuk interaksi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. MEA diberlakukan tahun 2015 sesuai dengan Deklarasi Cebu sebagai hasil dari KTT ASEAN ke-12 pada Januari 2007. Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas, baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan aliran modal. Tujuan utama MEA adalah yang pertama, dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada UKM. Yang kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dan yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Dan yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Selanjutnya, anggota MEA. Anggota MEA meliputi seluruh anggota ASEAN berjumlah dengan 10 negara. Selanjutnya kita masuk ke AFTA. Latar belakang AFTA. AFTA adalah kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. AFTA dibentuk pada KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Tujuan AFTA adalah yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi dan kompetitif. Dan yang kedua, menarik lebih banyak lagi foreign direct investment. Dan yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Selanjutnya, negara anggota AFTA terdiri dari 10 negara. Selanjutnya kita masuk ke APEC. Latar belakang APEC. Pembentukan APEC di antara lain dilatar belakangi adanya perubahan di Uni Soviet dari Eropa Timur. Selain itu, muncul kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Organisasi APEC diprakasai oleh Perdana Menteri Australia ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhir tahun 1989, 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC.
Tujuan APEC yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dan yang ketiga, tempat usaha negara maju membantu negara berkembang. Dan yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Dan yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat. Dan yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi secara sehat. Selanjutnya kita masuk ke negara-negara APEC. Negara-negara APEC terdiri dari 21 negara. Dimulai dari negara Amerika, Kanada, Meksiko, hingga salah satunya masuk Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke MEE atau Uni Eropa. MEE atau Uni Eropa merupakan organisasi kesatuan politik dan ekonomi dari negara-negara di Eropa. Uni Eropa adalah blok regional yang paling terintegrasi beroperasi sebagai pasar tunggal dengan mata uang bersama euro. Tujuan MEE. Yang pertama, menjalin kerjasama ekonomi. Yang kedua, memajukan perdagangan. Dan yang ketiga, menghapus semua rintangan perdagangan. Dan yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara lain selain MEE. Ini adalah peta negara MEE. Selanjutnya, anggota Uni Eropa. Terdiri dari Belanda, Belgia, Jerman, dan banyak negara lainnya termasuk dengan negara Rumania, Malta, dan Siprus. Pada tanggal 23 Juni 2016, melalui referendumnya, Inggris mengatakan keluar dari Uni Eropa. Hal ini dikarenakan dengan istilah Brexit. Selanjutnya kita masuk ke perdagangan WTO. Latar belakang berdirinya WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang bertugas mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari pada tahun 1995 untuk menggantikan GATT, General Agreement on Traffic and Trade. WTO dibentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay pada tahun 1986 hingga 1984. Tujuan WTO yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Dan yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Dan yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dari prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Dan yang kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi. Selanjutnya kita masuk ke anggota WTO. Anggota WTO saat ini lebih dari 150 negara, dengan 117 negara diantaranya negara berkembang. Keuntungan perdagangan bebas. Yang pertama, memenuhi kebutuhan suatu negara. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Dan yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Kerugian perdagangan bebas. Yang pertama, menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Dan yang kedua, banyak tenaga kerja yang tidak terserap. Dan yang ketiga, mengurangi pendapatan negara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran yang kita ambil hari ini bermanfaat bagi kita semua.